بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه التاريخ البداية والنهاية فدارت الطواحين بذلك الماء المختلط بالدم العبيط ما كفى العسكر بكماله 3 أيام وبلغ عدد القتلى 70,000 لا حول ولا قوة إلا بالله. Yang dibunuh atau yang terbunuh pada saat perang Al-Ulayyas dari jumlah kaum musyrikin 70,000, 70.000 orang. 70.000 orang. Satu kabupaten apa satu kecamatan kalau sekarang? Ya subhanallah, mereka kalau udah perang keluar semua. Dan yang pertama kali tampil adalah presiden mereka. Ya subhanallah. Dan ini menunjukkan bahwa orang zaman dahulu lebih berani daripada orang zaman sekarang, muslimnya maupun kafirnya. Adapun orang kafir sekarang sok gaya aja, bukan berani tapi petentang aja. Berani tapi perangnya pakai pesawat tanpa awak. Ini menunjukkan takut, bukan berani. Tapi orang zaman dahulu sampai terbunuh 70.000 orang, menunjukkan berani mereka. Dan ini enggak menjatuhkan mental mereka. Dengar berita terbunuh sekian, tambah panas mereka, bukan takut. Tambah panas untuk balas dendam, tambah semangat. Wa qila 150,000 alfan, dan bahkan ada sejarah mengatakan yang terbunuh 150,000 alfan, 150.000. Walamma hazama Khalid al-Jaisha wa raja'a man raja'a minan nas, dan tatkala Khalid bin Walid melumpuhkan kekuatan pasukan kaum musyrikin dan manusia pun mulai kembali masing-masing, adalah Khalidun ila at-ta'am alladhi kanu qad wada'uhu liya'kuluh. Khalid bin Walid pun menoleh kepada makanan yang sudah mereka siapkan untuk dimakan oleh kaum musyrikin tadi. Faqala lil muslimin hadza naflun fanzilu fakulu. Kata Khalid bin Walid, ini adalah nafilah, ini sudah rampasan perang, ayo kita makan sekarang. Fanazala an-nas faakalu asya'an, maka mereka pun, pasukan pun turun dan mereka makan malam. Ya subhanallah, makan malam dari makanan musuh mereka yang sudah siap makan tadi. Izzah kaum muslimin. Wa qad ja'ala al-aajim ala ta'amihim muraqqaqan katsiran. Dan mereka al-aajim menjadikan di atas atau mencampurkan pada makanan mereka muraqqaqan katsira, jenis makanan ya ikhwan. Faja'ala man yarahu min ahli al-badiyah min al-arab, sehingga dari kalangan ahli badiyah, orang Arab Badui mengatakan ma hadhihi ar-raqu, apa raqu yang seperti ini? Yasabunaha thiyaban, mereka menyangkanya pakaian. Fayaqulu lahum man ya'rifu dzalika min ahli al-iryaf wal mudun, maka kemudian orang yang tinggal di kota yang memang sudah kenal, sudah tahu makanan yang seperti ini, menjelaskan kepada orang-orang yang Arab Badui tadi ini, amma sami'tum bi raqiqil aish, apakah kalian enggak pernah mendengar yang diistilahkan dengan makanan raqiqil aish? Qalu bala, mereka menjawab kami sering mendengar. Qalu fa hadza raqiqul aish, inilah yang dinamakan makanan raqiq. Tidak perlu terangkan makanan ini, jenis makanan. Kalau Tegal ponggol setan, jenis makanan itu aja sudah. Fasammuhu yawma idzin riqaqan, dari hari itu mereka pun menamakannya riqaq. Wa inna ma kanatil arab tusammihi al-ud, yang tadinya orang Arab mereka menamakannya al-ud. Wa qad qala Saif bin Umar an Amr bin Muhammad an asy-Sya'bi amman haddatha an Khalid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naffala an-nas yawma Khaybar al-khubz wal-bittikha wash-shwa.
huwa asy-syai'ul mashwiyu 'alan nar. Dan diriwayatkan oleh Saif bin Umar, sanadnya ada kelemahan, bahwasanya Rasulullah SAW memberikan atau membagikan kepada pasukan pada saat perang Khaybar al-khubz, roti, al-bitikh, semangka, wasywa, daging yang dipanggang. Wa ma akalu ghaira dzalika ghaira muta'athili wa kana kullu man qutila. Beliau di sini hendak menjelaskan bolehnya memakan makanan yang didapatkan dari kaum musyrikin. Di apa yang didapatkan dari ahlul kitab. Wa kana kullu man qutila bi hadhihi al-wiq'ati yawma Ulayyas min baldatin yuqalu laha Aghmishiyah. Setiap satu tempat namanya Aghmishiyah, sama nama tempat di Irak yang terbunuh dari negeri ini sebanyak 70.000 orang. Fa'adila ilaiha Khalidun wa amara bi kharabiha wastawalla ala ma biha. Maka Khalid bin Walid pun pergi menuju tempat tersebut dan memerintahkan pasukan untuk menguasainya, dijadikan negeri mereka. Fawajadu biha magnaman 'aziman. Mereka pun mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Sangat banyak. Kalau udah perang habis-habis sudah. Tidak tersisa. Faqasama bainal ghanimina fa asaba al-faris ba'da an-nafl. Lalu Khalid bin Walid membagikan rampasan tersebut sehingga pengendara kuda mendapatkan setelah mendapatkan nafilah ini 1500 ghairu ma tahayya lahu mimma qablah. 1500 yang selain yang sudah diberikan sebelumnya. Wa ba'atha Khalidun ila Siddiq bil bisyarah. Lalu Khalid bin Walid mengirim kabar gembira kepada Abu Bakar As-Siddiq wal fath, kemenangan, wal khums, 1/5 minal amwal, dari rampasan perang, was sabiya ma'a rajulin, dan tawanan perang bersama salah seorang yang bernama Jandal min Bani Ijl. Wa kana dalilan sariman, dan orang ini adalah sebagai petunjuk jalan yang paling kuat, yang paling jitu. Falamma balagha Siddiqur risalah فلما بلغ الصديق الرسالة وأدى الأمانة أثنى عليه وأجازه جارية من السبي. Tatkala membaca surat dari Khalid bin Walid, Abu Bakar pun memujinya dan memberikannya sebagai tanda balasan salah satu dari tawanan perang, memberikan hadiah. Wa qala Siddiq ya ma'syara Quraisy inna asadakum qad ada alal asadi faghalabahu ala kharadhilihi. Sesungguhnya asadnya kalian, singanya kalian, yakni Khalid bin Walid, Asadullah, telah berhasil melumpuhkan singa-singa yang lainnya, yakni Al-Furs dari Irak. Ya subhanallah, Asadullah. Qala ajizatin nisa an yalidna mithla Khalid bin Walid. Sahih ya ikhwan. Kata beliau, tidak ada satu orang wanita pun yang bisa melahirkan seperti Khalid bin Walid. Ajizatin nisa, dan ila al-yaum. Kata Abu Bakar, ajizatin nisa an yalidna mithla Khalid bin Walid. Tidak ada seorang wanita pun yang bisa melahirkan seorang seperti Khalid bin Walid. Kata Abu Bakar Siddiq, beraninya demikian. Pantang menyerah. Di zaman Umar bin Khattab, begitu diganti oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, diganti kedudukannya dengan Abu Ubaidah bin Jarrah, karena Khalid bin Walid terkenal demikian Asadullah, Saifullah, keras. Sementara Umar bin Khattab juga orangnya demikian keras, negara kebakaran, sehingga perlu pendingin. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian hikmahnya di dalam siasatu syariah. Abu Bakar radhiyallahu anhu terkenal orangnya lembut. Sehingga perlu panglima, perlu pendamping, panglima perang seperti Khalid bin Walid. Wa hadza wa barakallahu fikum. Thumma jarat umurun tawilatun li Khalid fi amakin muta'addida yamallu sama'uha wa huwa ma'a dhalika la yakillu wa la yamallu wa la yahin wa la yahzan bal kullama laha fi quwwatin wa saramatin wa shiddatin wa sahama wa shahama mithla hadha innama khalaqahu Allah azza wa izzan
lil Islam wa ahlihi wa dhullan lil kufri wasyitati syamlihi. Faedah dari Ibnu Katsir di sini sebutkan ya ikhwan, bahwasanya kemudian setelah itu terjadi beberapa kejadian-kejadian lagi yang subhanallah kata Ibnu Katsir sampai yamallu sama'wa, sampai bosan dengarnya. Yang memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan orang seperti Khalid bin Walid izzan lil muslimin, sebagai kemuliaan bagi kaum muslimin, dan dhullan lil kuffar, dan sebagai kehinaan bagi kaum kufar. Dari semenjak beliau kafirnya, sebelum masuk Islam, beliau terkenal jagoan perang. Begitu beliau masuk Islam, tidak menambah kecuali kemuliaan bagi Islam dan kaum muslimin. Dari pertempuran ke pertempuran, dari pertempuran ke pertempuran, pada akhirnya meninggalnya di atas ranjang. Pada akhirnya meninggalnya di atas ranjang, tidak meninggal di medan tempur. Demikian yang namanya ajal. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadhlu barakallahu fikum.